Damango One Piece Chapter 1094, kita pertama kali melihat wujud buah iblis Saturnus, di mana sebelumnya pada chapter 1085, kita baru diperlihatkan siluet mengenai bentuk hybrid dari para Gorosei. Setelah melihat wujud hybrid Saturnus pada chapter 1094, banyak fans yang berteori bahwa buah iblis dari Saturnus terinspirasi dari cerita legenda Jepang, di mana jika dilihat dari penampilan Saturnus saat ini, bentuk hybrid Saturnus memang mirip dengan salah satu yokai. Yokai sendiri merupakan roh atau makhluk gaib. Mereka terdiri dari hantu, roh jahat, dan bahkan makhluk itu sendiri. Sedangkan yokai yang memiliki rupa mirip seperti Saturnus ialah Ushi Oni, di mana Ushi Oni memiliki bentuk laba-laba dan kepala sapi atau lembu. Nah, yang menariknya, kemampuan pertama yang diperlihatkan Saturnus adalah menciptakan sebuah circle magic. Ketika Saturnus pertama kali menginjakan kaki di Pulau Egghead, dia berteleportasi dan muncul dari sebuah circle magic yang besar, di mana circle magic tersebut berbentuk pentagram. Circle magic ini jelas bersifat mistis dan menunjukkan bahwa Saturnus memiliki hubungan dengan iblis, atau bisa jadi Saturnus adalah iblis itu sendiri. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah kemampuan Saturnus menggunakan circle magic berasal dari kekuatan buah iblisnya? Menurut Mimin, itu bukanlah merupakan kekuatan buah iblis, melainkan kekuatan yang berbeda. Jika kita amati pada circle magic yang digunakan Saturnus saat muncul di Pulau Egghead, dalam circle tersebut memiliki nomor 5 di atasnya. Angka 5 dikaitkan dengan 5 Gorosei, dan Saturnus adalah yang kelima. Peringkatnya mulai dari Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, hingga Saturnus. Dengan melihat angka dari circle magic yang digunakan Saturnus, berarti keempat Gorosei lainnya juga bisa menggunakan circle magic dan memiliki nomornya tersendiri, sehingga akan menjadi seperti ini. Jupiter akan mendapatkan nomor 4, Mars akan mendapatkan nomor 3, Venus akan mendapatkan nomor 2, dan Merkurius akan mendapatkan nomor 1. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan circle magic tidak bersumber dari buah iblis yang mereka miliki, karena mereka memiliki nomor yang berbeda. Ini berarti kekuatan yang telah diberikan kepada 5 Gorosei berasal dari sumber lain. Jika kita kaitkan circle magic yang digunakan oleh Saturnus, simbol pada circle magic tersebut mirip dengan ritual pemanggilan iblis pada chapter 524, di mana pada sebuah pulau Namakara, para penduduk melakukan sebuah ritual untuk memanggil iblis dengan menggunakan circle magic. Untuk mendatangkan iblis, memang ada harga yang harus dibayarkan, di mana mereka rela menjual jiwa mereka kepada iblis untuk mengabulkan keinginan mereka. Jika kita mengacu pada ritual tersebut, di mana ada harga yang harus dibayarkan untuk sebuah kekuatan, bukankah mekanisme tersebut juga ditawarkan oleh Saturnus kepada Kuma? Hal itu terjadi pada chapter 1100. Saturnus meminta kebebasan dan rasa kemanusiaan Kuma untuk dihapuskan. Bagaimana jika mekanisme itu adalah hal yang sama yang telah dilakukan oleh para Gorosei, di mana para Gorosei menjual jiwa mereka kepada iblis untuk mendapatkan sebuah kekuatan? Lantas kekuatan apa yang mereka terima? Tentu saja adalah keabadian. Namun menurut Mimin, konsep keabadian di dunia One Piece hanya terletak pada perbedaan umur, di mana mereka hanya memiliki umur yang lebih panjang, di mana kelima Gorosei sudah hidup sejak 800 tahun yang lalu. Semenjak kemunculan Gorosei pada chapter 233, sampai pada chapter ini Gorosei baru pertama kali diperlihatkan turun gunung melakukan pertarungan. Selama waktu itu, para Gorosei hanya rebahan di Kastil Pangea, tanpa melakukan pertarungan sedikit pun, sehingga tidak ada faktor yang mempengaruhi keabadian mereka. Meskipun mereka abadi, tapi masing-masing Gorosei terlihat memiliki bekas luka yang tidak bisa dihilangkan. Hal itu mengindikasikan bahwa meskipun mereka abadi, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa dibunuh. Lalu siapa yang mungkin bisa memberikan keabadian kepada kelima Gorosei? Sampai saat ini hanya ada satu kekuatan yang diketahui berada di atas kelima Gorosei, yaitu siapa lagi kalau bukan Im Sama. Bahkan para Gorosei sangat patuh kepada Im Sama. Mereka akan menjalankan semua perintah yang diberikan oleh Im Sama. Hal itu menunjukkan bahwa Im Sama memiliki andil besar kepada Gorosei.
Lalu bagaimana jika kita berasumsi bahwa Gorosei menjual jiwa mereka kepada Insama sebagai ganti dari kekuatan mereka? Kemudian yang kedua, kemampuan lain yang membuat Saturnus terlihat sangat overpower adalah kemampuan regenerasinya yang begitu gila. Sefatal apapun Saturnus mendapatkan luka pada tubuhnya, dia selalu bisa meregenerasi tubuhnya kembali seperti semula. Perlu diingat bahwa semua Zoan mitos memiliki kekuatan yang khusus. Bisa saja itu adalah kekuatan regenerasinya yang luar biasa. Namun sama seperti semua Zoan, kekuatan ini tidak terbatas. Menggunakan kemampuan ini akan menghabiskan stamina, dan pada akhirnya ketika stamina sudah mulai melemah, maka regenerasinya juga akan melambat. Ini hanya kemungkinan standarnya aja. Lalu bagaimana dengan kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua, kita semua telah diprank oleh Oda Sensei, di mana tubuh Saturnus yang sekarang berada di Pool Egghead bukanlah tubuh asli dari Saturnus. Jika kita amati, selama pertarungan di Pulau Egghead, Saturnus selalu menerima setiap serangan yang mengarah kepadanya. Kemudian pada saat menerima serangan, Saturnus tidak pernah merasakan kesakitan. Bukankah itu hal yang aneh? Meskipun Saturnus bisa meregenerasi tubuhnya, tetapi setidaknya efek rasa sakit akibat sebuah serangan seharusnya dirasakan oleh Saturnus. Tetapi hal itu tidak berlaku kepada Saturnus. Dia terlihat B aja kan setelah menerima serangan. Jika diibaratkan, sosok Saturnus saat ini hanyalah sebuah cangkang kosong. Hal ini mirip seperti konsep Kage Bunshin, sebuah Kage Bunshin yang memiliki regenerasi super, sehingga semua serangan yang diterimanya tidak akan berpengaruh terhadap tubuh aslinya. Kalau menurut Mimin, sosok Saturnus yang bertarung di Pulau Egghead merupakan salah satu bagian dari kekuatan buah iblisnya. Kenapa Saturnus harus repot-repot membuat Circle Magic? Dan juga ketika Saturnus masih berada di kapal, dia meminta Kizaru agar menyembunyikan keberadaannya. Rupanya inilah tujuan Saturnus. Dia ingin mengecoh musuh dengan sebuah Bunshin yang dikirimkan ke medan pertempuran. Lalu bagaimana cara mengalahkan Bunshin Saturnus yang memiliki kekuatan regenerasi? Hal itu bisa dilakukan dengan sebuah serangan yang mematikan, di mana serangan tersebut harus bisa menghancurkan tubuh Saturnus sepenuhnya, sehingga ia tidak dapat meregenerasi tubuhnya kembali. Perlu diingat jika Saturnus memiliki bekas luka di sekitar matanya. Begitu juga dengan keempat Gorosei yang lain. Lalu apa yang dapat melukai mereka? Jawabannya tentu saja adalah haki. Semakin tinggi tingkat kekuatan seorang pengguna buah iblis, akan semakin tinggi juga tingkat haki yang diperlukan untuk dapat melukainya. Jika kita amati, dahulu kekuatan Logia dianggap memiliki kekuatan yang paling kuat. Karena dengan memiliki kekuatan jenis Logia, tidak ada seorang pun yang dapat melukai tubuhnya. Seperti halnya ketika di Louboutin. Saat itu Luffy sangat kesulitan ketika harus bertarung dengan Smoker, karena kekuatan karet Luffy sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Namun setelah Luffy berhasil menguasai haki, seseorang dengan kekuatan Logia sudah bukan menjadi masalah yang besar. Kemudian ketika Luffy harus berhadapan dengan Doflamingo, pada pertarungan tersebut, kekuatan Bushosoku Haki mulai berkembang dan bervariasi. Selain dapat digunakan untuk memperkuat serangan, Haki Busho juga bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan. Kemudian ketika Luffy melawan Katakuri, variasi dari perkembangan Haki Kenbunsoku juga telah meningkat. Sebelumnya Haki Kenbun hanya digunakan untuk memprediksi serangan dari musuh, tetapi Katakuri memperlihatkan tingkat lanjut dari Kenbunsoku no Haki, yaitu dapat melihat sedikit masa depan. Selanjutnya ketika Luffy melawan Kaido. Ketika melawan Kaido, level kekuatan Haki yang digunakan sudah jauh meningkat, di mana Hausoku Haki yang sebelumnya hanya digunakan untuk mengintimidasi musuh. Rupanya ketika melawan Kaido, Hausoku Haki juga bisa digunakan untuk memperkuat serangan. Dan saat ini pengguna dengan kemampuan haki yang paling overpower adalah Akagami no Sals, di mana ia memiliki julukan sebagai pembunuh Kenbunsoku no Haki. Hal itu menunjukkan bahwa perkembangan dan variasi tingkat lanjut kekuatan haki akan terus berkembang. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dalam video kali ini. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.